Ini akan disampaikan oleh Ustaz Iri masih melanjutkan kajian di akhir surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian ini. Kepada Ustaz Iri waktu dan tempat dipersilakan. Shallu 'alan nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu besar nikmat sehat, nikmat hidayah sehingga kita bisa sama-sama hadir di tempat ini. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan surah Al-Baqarah ayat ke-264, yang dimana di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kalian membatalkan, menghancurkan sedekah kalian bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit wal adza dan menyakiti hati si penerima. Kalladzina yunfiku malahu, seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, yang mengharap dilihat oleh orang lain. Wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famasaluhu, maka perumpamannya itu kami sendiri safwanin alaihi turab, seperti batu licin alaihi, yang di atasnya itu turabun, ada debu. Fasabahu, maka ditimpa wabilun, hujan, fatarakahu solda, maka debu tadi itu berterbangan atau pergi soldan, kemudian batu licin itu kembali bersih. Layak diruna, dan mereka tidak kuasa ala syai'in, atas sesuatu mimma, dari perkara kasabu yang mereka usahakan. Wallahu yahdil qaumal kafirun, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Di kesempatan kali ini Syekh Sa'rawi menjelaskan kepada kita ketika menafsirkan ayat ini, beliau bilang Fallajina yatasadiquna wa yatbi'u sadaqatuhu bil manni wal adza, maka orang-orang yang bersedekah, yang dia mengikut sertakan sedekahnya tadi dengan mengungkit-ungkit dan juga menyakiti hati si penerima, innama yubtilu sadaqah, sesungguhnya itu membatalkan atau menghancurkan sedekah mereka. Wa hasaratuhu takunu khasaratain, dan bahkan orang yang melakukan itu, yaitu apa, dia mengalami dua kerugian ya. Al-khasaratul ula, kerugian yang pertama, yaitu annahu anqasa maluhu bi fi'li, yaitu hilangnya harta yang diinfakkan tadi. Artinya apa? Ketika diinfak misalnya keluar 100.000 dan dia mengeluarkan 100.000 itu, dia menyakiti hati orang, mengungkit-ungkit apa yang dia udah kasih, maka itu kerugian pertama, kerugian dia berupa materi. Dia nggak dapat kembalian atau nggak dilipat gandakan oleh Allah duit yang tadi udah dia kasih. Dan juga apa? Kerugian yang kedua yaitu apa? Hiya al-hirmanu minas sawab, itu apa, nggak dapat pahala. Jadi udah rugi duit juga, udah rugi pahala nggak dapat juga. Ketika apa? Ketika dia beramal, ketika dia menginfakkan uang dia kepada seseorang, tapi apa? Tapi dia menyakiti hati orang tadi. Begitu dengan istilahnya, misalnya gini, ini orang yang udah kita kasih, pas ketemu kita enggak negur, ya kan?
Nah di saat kita ketemu lagi kita kata, lu belagu amat, lu kan orang susah, kemarin gue kasih tapi ada lu nggak punya adab sama gue, percuma gue ngasih lu, susah terus lu misalnya. Timbang ngasih berapa tapi dungkit-dungkit, bukan cuma dungkit-dungkit, dan dungkit itu menyebabkan orang jadi si penerima sakit hati gitu. Maka apa? Maka ini apa merupakan larangan bagi orang yang beriman, karena orang yang beriman itu nggak begitu ketika sedekah. Tapi kalau misalnya kita melakukan sedekah seperti demikian, kita melakukan sedekah terus menghina orang yang tidak kita kasih sedekah, merendahkan orang yang dikasih sedekah, maka sedekah jenis ini apa? Kalladzina yunfikuna malahu ria'an nas. Sedekah ini seperti orang yang berharap dilihat orang. Jadi bukan sedekahnya orang beriman, tapi sedekah orang yang ria, yang pengennya dilihat. Karena apa, Pak? Karena sedekah yang pengen dilihat orang pasti efeknya begitu. Ketika misalnya udah kita kasih duit nggak dihargai, ketika udah dikasih duit nemu di jalan kagak negor, sombong, maka timbul kekecewaan. Kenapa? Kekecewaan itu lahir oleh karena sebab kita ketika ngasih pengen dihormatin, ketika kita ngasih pengen dihargain, total besok ketemu yang kita kasih nggak menghargain kita, ketemu gak negor, sakit hati. Kita kata yang gak enak, kita ungkit-ungkit, kita sampai bikin sakit hati orang menerima. Maka ini jelas sedekahnya dia bukan sedekahnya orang beriman, tapi sedekahnya orang yang riaan, mas, yang ria, pengen dilihat orang lain, begitu Pak. Dan kenapa Pak di sini kalau Allah membatalkan atau menghancurkan antara misalnya sedekah tadi pengen dilihat? Karena yang namanya Allah pengen mengajarkan kalau Allah kan namanya kayak kita lagi kerja. Kita kan ketika kita kerja misalnya sama si A, ya kan? Karena si A, kita kan tentu minta gajinya sama si A, nggak mungkin sama si B, karena kita kerja karena A, kan begitu. Nah begitu juga Allah. Lu ketika sedekah karena apa? Karena pengen dilihat orang, maka jangan berharap apa-apa sama Allah. Karena lu bersedekah, menginfakkan harta lu di jalan apa? Bukan di jalan Allah, tapi di jalan apa? Diharap dihormati manusia, minta mau menghormati lu. Gitu, karena apa? Lu bekerja bukan buat Allah, tapi lu bekerja untuk orang lain, maka minta sama orang lain. Kan begitu. Maka apa enggak berlebihan ketika Allah mengatakan sedekahnya itu apa? Batal. Begitu. Nah, bahkan dalam sebuah hadis Pak, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Warajulun atahu Allahu min anwa'il mal." Jadi ada seorang laki-laki Pak, yang laki-laki ini didatangkan oleh Allah min anwa'il mal, dari berbagai macam harta banyak, dikasih rezeki sama Allah. Nah terus, fa'ujiya bihi fa'arrafa ni'amahu, kan gitu. Maka dia mendatangkan harta itu penikmat tadi berupa keberkahan, fa'arafaha faqala, maka ditanya sama Allah, fama amilta fiha. Itu harta yang dikasih itu lu gunakan buat apa? Kalau tanya nih di pengadilan akhirat, dia bilang apa? Ma taraktu min syai'in tuhibbu an anfaqa fihi lak. Enggak ada yang gue tinggalkan daripada sesuatu kecuali apa? Kecuali itu dinafkahkan apa laka buat kamu gitu. Illa anfaqtu fihi laka, kecuali apa? Aku nafkahkan itu fihi laka, fihi di jalan kamu. Dia ngakunya begitu sama Allah. Maka apa kata Allah? Qala kadzabta, bohong lu. Kalau kata Allah, lu ngomong istilahnya apa? Ketika membelanjakan itu di jalan Allah, ketika melakukan itu karena Allah, maka Allah bilang apa? Kadzabta, lu bohong. Gitu. Tapi apa? Tapi ketika lu melakukan sedekah itu aradita an yuqalu, lu itu berharap orang-orang itu pada bilang fulanun jawadun. Oh si fulan ini dermawan, pengen dibilang begitu sama orang. Ketika kita ngasih duit nih, pengen dibilang dermawan, oh lu pengen bilang dermawan, hebat nih, dermawan banget orang. Maka Pak Allah bantah lu ngaku-ngaku karena Allah, tapi Allah kan maha tahu. Ketika di pengadilan akhirat ditanya, maka apa? Allah bilang bohong lu ketika beramal dulu tuh bukan karena gua, tapi lu berharap apa? Fulanun jawadun, berharap lu dibilang wah ini orang dermawan, wah ini orang hebat. Allah tahu. Maka apa? Faqad qila, maka dikatakan kepada dia summa umiru bihi fahusiba ala wajhi. Maka apa? Maka dia apa? Diusir dari hadapan Allah hatta ulqiya finnar, sehingga dia akhirnya dilempar ke dalam neraka, api neraka. Gitu lah.
Artinya apa? Sia-sia. Udah rugi, pertama dia harta dia hilang, yang kedua rugi dia punya pahala nggak ada, dan bahkan pada akhirnya Allah berpaling dari dia sehingga dia dilemparkan ke dalam neraka. Dan juga Pak, saya selalu mengingatkan kepada kita, iya kaidan antakula. Hati-hati ketika kalian ngomong ana anfaqtu walam yusi'illah rizki. Kita kan sering ngomong begitu tuh. Gua udah infak, tapi Allah nggak meluasin rezeki gua, seperti saya bilang kemarin. Gua udah banyak ngasih ke orang, tapi ke Allah nggak meluasin rezeki gua. Gua udah ngasih orang, kok gua tambah susah. Kan begitu sering kita tuh. Hati-hati Pak kalau kata Salawi, kalau kita ngomong kayak begitu. Kenapa Pak? Li'anna Allah, sesungguhnya Allah qad yabtaliyaka wa yahtamiluka. Sesungguhnya Allah itu sedang menguji itu, Allah sedang ngetes gitu. Maksudnya apa? Bener nggak lo ketika beramal karena Allah, apa karena pengen kaya? Bener nggak lo ketika sodako itu pengen apa? Meraih ridho Allah atau berharap dilipat gandakan sama Allah? Kan gitu. Ketika itu apa? Ya kelihatan. Oh ternyata lu sampai bertanya gitu, ternyata ketika sodako lu pengen berharap dilipat gandain sama Allah, bukan meraih ridho Allah. Kalau udah kayak gitu apa? Sia-sia lagi. Kan begitu. Makanya mungkin nanti Bapak akan merasakan ketika sodako, ya kan Allah janji kan dilipat gandain. Tapi pada kenyataannya kok rezeki nggak diluasin sama Allah. Hati-hati Pak. Kenapa? Karena ini ujian. Ujian apa? Allah pengen tahu lu ketika beramal meraih ridho Allah apa karena pengen apa? Dilipat gandain sama Allah. Kan gitu. Sementara yang apa yang diterima Allah itu adalah ketika kita bersedekah itu berharap ridho Allah. Maka kalau kata Syekh Sarawi, fala taf'al, maka janganlah kamu melakukan as-shadaqatu min ajalin tawasir rizq. Itu jangan berharap Allah meluasin rezeki. Jangan berharap kita sedekah berharap kaya. Kenapa Pak? Fa'ata Allah, karena ketika Allah memberi, maka ketika memberikan lil mukminin kepada orang mukmin itu laisa fid dunya faqat, bukan cuma di dunia doang Pak. Kalau Allah mengasih kepada orang beriman, bukan cuma di dunia doang, walakin Allah qad yuridu alla yu'tika fi faniyah. Tapi ketika Allah pengen memberi itu apa? Kecuali apa? Memberikan kepada kita itu bukan cuma di kepanan waqo, Allah juga akan memberikan kepada kita sesuatu yang kekal bagi kita, al-ata fil baqiyah, di dalam apa? Kekekalan, yaitu apa? Wahyal akhirah. Allah akan memberikan yang lebih kekal itu nanti di akhirat. Kalau kata Sarawi, wa huwa khairun wa abqa, dan itu lebih baik dan itu lebih kekal. Gitu. Ya artinya ketika misalnya kita udah sedekah udah banyak, udah keluar duit udah banyak, tapi enggak kaya-kaya juga, jangan kecil hati Pak. Kenapa? Karena Allah kalau mau ngasih orang beriman itu bukan cuma di dunia doang, tapi bisa jadi nanti Allah kasih, Allah simpan nanti di akhirat. Dan sesuatu yang Allah kasih di akhirat ini lebih baik daripada sesuatu yang Allah kasih di dunia. Kenapa? Wa huwa khairun wa abqa, karena itu lebih baik dan itu lebih kekal. Sehingga kan ini jadi pelajaran buat kita Pak ya. Kalau ada orang susah, jangan kita berpikir Pak lihat dia, nggak bisa juga kita bisa bilang begitu. Kita nggak tahu, mungkin dia beramal di luar bagaimana, tapi mungkin Allah berkehendak lain. Allah pengen menyimpan dia punya kebaikan pahala sedekahnya nanti di akhirat. Artinya dia lebih baik. Dan sebaliknya juga ketika ada orang kaya, kita juga jangan jadi berprasangka buruk, wah dia kaya, pahalanya segerakan dia, tapi akhirat kagak dapat. Dan jangan begitu juga, kita nggak tahu, itu urusan Allah. Jadi apapun yang ada di diri orang, baik susah dia, senangnya dia, tetap itu urusan dia sama Allah. Yang jelas apa? Allah maha baik, baik kepada yang susah maupun kepada yang senang. Tinggal kita apa? Ya tinggal kita introspeksi diri masing-masing ke dalam. Dan juga perumpamaan, ya kan, perumpamaan itu Pak seperti batu licin. Orang yang beramal, ya yang beramal itu enggak apa dengan berharap dilihat manusia, itu seperti batu licin yang ditutupin debu. Ya ditutupin debu, batunya licin yang nggak ada pori-pori sama sekali. Yang kalaupun debu itu nggak bisa masuk karena nggak ada pori-pori. Batu licin yang tertimpa debu, tahu-tahu diguyur hujan, itu kira-kira gimana Pak? Habis licin.
Nah nanti di hadapan Allah, orang-orang yang beramal karena berharap dilihat orang, orang-orang yang beramal karena pengen apa menyakiti hati orang yang menerima, itu di akhirat apa? Nggak ada sama sekali tersisa dari pahala sodako atau sesuatu sodako yang dia udah kasih. Nggak ada sama sekali. Seperti apa? Gampang. Seperti batu licin yang ditutupin amal-amal tadi. Tapi ketika di akhirat diguyur hujan, nggak tersisa sama sekali. Pahaba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Kalau debu masih ada di istilahnya di tangan kita, masih bisa ditimbang. Tapi kalau udah pahaba'an mansura, udah berterbangan, apa yang mau ditimbang? Coba. Kan begitu. Nggak ada sama sekali yang bisa diharapkan. Gitu Pak. Dan kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya oleh karena meraih berharap ridha Allah, wa tasbitan min anfusihim, dan dia juga meneguhkan jiwanya kama saril jannah, sebagaimana kebun sebagaimana kebun wirabuatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha difain, yang dia itu diguyur hujan yang juga fa'atat melahirkan atau menghasilkan ukulaha makanan-makanan difain 2 kali lipat. Fa'in lam, maka jika tidak yusibha ditimpa wabilun hujan fatallun, paling enggak gerimis. Wallah, dan Allah bima ta'maluna basir, dan Allah mengetahui apa yang dikerjakan. Nah, Pak, ini sekarang kita beralih ke perumpamaan orang-orang yang ketika dia infak itu dalam rangka meraih ridha Allah, dan yang kedua yaitu meneguhkan keimanan, meneguhkan apa? Jiwa mereka. Jadi perumpamaan orang-orang yang apa berinfak karena mengharap ridha Allah dan meneguhkan jiwa itu seperti apa Pak? Seperti kebun yang ada di atas pegunungan di dataran tinggi. Itu apa? Itu kan apa Pak? Pertama nggak bakal kurang air namanya di gunung, ya kan? Hujannya juga bakal lebih 2 kali lipat lebih banyak daripada yang ada di daratan. Kalaupun nggak hujan, fatallun, maka gerimis, atau kalau bahasa yang kita pahami itu embun, kabut, itu kan bentuk sejenis gerimis, dan itu cuma ada didapatkan di daerah pegunungan. Ini namanya kalau taman di daerah pegunungan, kalaupun nggak hujan, ya kan, tetap ada yang namanya kabut, dan itu memberikan apa? Kesejukan dan kesuburan. Gitu Pak, perumpamaan daripada orang yang ketika dia bersedekah meraih berharap ridha Allah. Seperti perumpamaan taman yang ada di atas gunung. Makanya kalau ada tanaman, tumbuhan yang ada di atas gunung, ya kita sama-sama tahu lah, tanaman subur, hasil panennya pun bagus, kan begitu. Dan juga di sini jadi menarik Pak, bukan cuma ridha Allah Pak, di sini dikatakan wa tasbitan min anfusihim. Jadi Pak, ketika beramal nggak cukup Pak kita berharap ridha Allah, tapi apa? Wa tasbitan min anfusihim, yaitu apa? Meneguhkan jiwa mereka. Maksudnya apa Pak? Maksudnya kalau di dalam tafsir ini, jadi yang namanya jiwa keimanan kita ini Pak selalu berbenturan, ya kan? Berbenturan ma'an nafsi sahwaniyah, selalu berbenturan dengan jiwa syahwat kita. Kalau keinginan kita mah punya duit, kita simpen buat celengan, buat anak, buat jajan, buat makan. Itu kan keinginan jiwa. Tapi kalau keinginan atau namanya jiwa keimanan, itu pengennya kita sedekahkan, kita belanjakan di jalan Allah. Artinya nggak cukup Pak cuma pengen niat kita, pengennya kalau gue gak ada rezeki, pengen gue menginfakkan harta gue di jalan Allah. Tapi ketika kita ketika udah ada rezeki, kita nggak apa tasbitan, nggak ada pengokohan, nggak ada kemauan pengen apa, pengen membelanjakan harta kita di jalan Allah. Itu juga percuma. Artinya bukan cuma niat pengen berharap ridha Allah, tapi ketika ada duit, mau nggak lo keluarin duit? Artinya apa? Kita mengasuh kita punya jiwa sehingga jiwa kita bisa berlapang dada.
kan begitu. Mengasuh jiwa kita sehingga ketika kita memberi nggak mengungkit-ungkit pemberian kita. Ketika pada akhirnya kita nggak dihargain sama orang yang kita udah kasih, hati kita nggak kecewa, lapang dada. Yang dimaksud tasbitan itu Pak, mengokohkan kita punya jiwa. Ketika kita punya harta, mau nggak maksain, misalnya kalau gue ntar ada rezeki gue pengen lah, kalau misalnya ngaji gue pengen buat konsumsi atau yang macam-macam, bukan cuma buat yang lain-lain, bukan macam-macam. Ada nggak keinginan itu? Ada sejenis latihan, perlu dilatih, begitu Pak. Dan juga yang terakhir Pak ya, yang terakhir ini yang sangat perlu kita ketahui Pak, tentang mungkin yang paling saya memberikan gambaran buat diri kita, hati-hati Pak kalau beramal itu, tentang bagaimana suasana perasaan kita nanti di akhirat. Ketika kita beramal nggak berharap pada Allah, itu angus kan pahala kita. Bagaimana pengen nggak kita ngerasain suasana hati kita ketika itu, yaitu di ayat ini Pak. Allah ngajak kita merenung, ayawatu ahadukum antakuna lahu jannatan min nakhilin wa anabin tajri min tahtihal anhar. Maukah salah seorang di antara kamu, ya kan, jannah itu dikasih apa? Kebun, yang di kebun tadi min nakhilin ada kurma, wa anabin ada anggur, tajri min tahtihal anhar, dan di kebun itu ada sungai yang mengalir, fiha di dalamnya juga itu ada apa? Min kulli samarat, bukan cuma kurma, bukan cuma anggur, ada berbagai macam tumbuhan. Pengen nggak pakai gitu? Pengen nggak? Udah ada anggur tinggal manen, udah ada kurma tinggal manen. Bukan cuma itu, ada sungai mengalir, air nggak susah. Bukan cuma itu juga, ada pohon-pohon macam tuh. Biasa ada pohon apa, yang intinya kebutuhan kita tercukupi lah. Pengen kan kayak gitu Pak ya? Nah nanti Pak, mungkin kalau kita mau menggambarkan perasaan tentang apa, tentang kalau kita misalnya beramal itu enggak karena Allah, enggak marah pada Allah, itu seperti perumpamaan orang yang tinggal di kebun, yang dia ini al-kibaru udah tua, yang tinggal di kebun tadi itu udah tua, walahu dzurriyyatun du'afa, dan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil, cucu lah, yang istilahnya belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa kerja, masih pada kecil. Sementara dia udah tua nih. Itu apa? Pasobaha, maka apa? Ditimpa dia itu ketimbang apa? Ketimbang musibah, yaitu berupa angin topan, fihi narut, yang di angin topan tadi ada api, faktorokat, maka apa? Terbakar dia punya kebun, angus semua itu Pak. Jadi perumpamaan itu seperti itu. Maksudnya gimana? Nah, misalnya kita udah tua Pak, ya kan? Kita udah tua, tapi kita punya cucu, anak-anak itu pada mati. Sementara kita udah tua, ngurus cucu kan ya Pak, ngempanin, ngebiayain di sebuah kebun yang kita punya tadi, ada korma, ada yang lain-lain. Tapi tiba-tiba Pak, korma kita itu apa? Ada angin topan yang membawa api. Ada yang topan membawa api, kebakarlah semua korma kita kebakar, pohon anggur kita kebakar, terus sama lagi Pak, pohon-pohon yang lain semua kebakar. Kira-kira perasaan kayak kita gimana? Waduh, hancur Pak. Kenapa? Pertama, fisik kita udah gak kuat, ya kan? Kalaupun kita mau nanam, nunggu berapa tahun lagi. Sementara anak-anak, cucu kita butuh makan. Mungkin kalau fisik kita masih kuat, kita masih bisa nyangkul, masih bisa nanam lagi. Sementara kan fisik kita udah tua. Yang kita harapin kan apa tadi? Korma tadi tinggal metik, anggur tadi tinggal manen, ya kan, pohon-pohon yang ada di sekelilingnya kita tinggal petik. Kenapa? Kita udah tua. Tapi tiba-tiba itu ada apa? Ada musibah di mana apa? Kebun kita semua kebakar. Dan tentang bagaimana perasaan itu perasaan orang-orang yang nggak beramal soleh, yang beramal soleh karena mengharap apa? Dilihat orang. Itu seperti perasaan orang tua tadi yang apa? Yang ketika dia memiliki kenyataan bahwa kebun anggurnya, kebun kurmanya kebakar, sementara dia udah tua, sementara dia punya tanggungan cucu yang kecil. Mau bagaimana coba? Nggak ada lagi yang bisa diharapin. Hancur hati kita Pak. Dan begitu juga nanti orang beramal. Ketika dia beramal itu apa? Beramal itu dia ungkit-ungkit, beramal itu nyakitin, atau orang yang dikasih beramal itu karena berharap pengen dilihat orang. Itu seperti perumpamaan aki-aki yang tinggal di sebuah kebun, yang dia punya cucu masih kecil, kebunnya kebakar.
Kalau masih muda mungkin nggak terlalu sedih, Pak. Kita masih kuat, masih bisa kita cari. Ini udah tua. Nah, begitu juga Pak nanti di akhirat. Udah apa yang nggak bisa lagi yang diharapkan. Nggak ada lagi yang bisa istilahnya menjadi kebaikan buat dia di akhirat, ujung-ujungnya dia kembali ke neraka. Yang terakhir, kadzalika yubayyinullah, demikianlah Allah menerangkan lakum kepada kamu al ayati la'allakum tatafakkarun, tanda-tanda kebesarannya la'allakum tatafakkarun, agar kita berpikir, ya kan, artinya apa? Bagus Allah kasih perumpamaan, Allah bawa perasaan kita, Allah bawa pikiran kita tentang bagaimana perasaan nanti di akhirat lu kalau lu beramal berinfak kita nggak mengharap pada Allah, hancurnya kayak gitu, sehancur hati orang tua hati. Nah mungkin itu saja, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Abdul Hamid. Buat itu saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kajian kita barusan ditutup dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadzalika yubayyinullah la'allakum tatafakkarun. Jadi demikianlah bayyinah, penjelasan dari Allah agar kita berpikir. Jadi dalam masalah ini dari minggu yang sebelumnya sudah kita kaji, masih berkaitan pada masalah infak di jalan Allah. Kita ini kan Pak bukan orang kaya yang senang berinfak, yang banyak bersedekah. Tentunya ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah ya hanya sekedarnya. Tapi walaupun hanya sekedarnya, mudah-mudahan yang sekedarnya ini mempunyai kualitas. Oleh sebab itu, untuk mendatangkan kualitas dalam amal kita ini harus tentunya dikawal dengan ilmu, dengan petunjuk yang ada sesuai dengan petunjuk Al-Qur'anul Karim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemarin berkaitan dengan infak, dengan sedekah, kita sudah membahas perumpamaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang pasti Pak, sebelum melakukan itu semua, kita harus ingat, harus kita pahami. Kemarin Syekh Sa'rawi Muta'ali sudah menjelaskan dalam penjelasan tafsir ini, bahwa kita harus meyakini harta yang ada di muka bumi ini semuanya milik siapa kemarin? Milik Allah. Nah itu harus tertanam betul dalam hati kita. Pokoknya jangan meleng lah bahasanya. Kenapa harus selalu mengingat harta yang ada di muka bumi ini semuanya milik Allah. Kemudian melalui pergerakan-pergerakan kita itu Allah titipkan, kan begitu kemarin itu. Jadi hakikatnya dasarnya semua milik Allah. Nah, karena ini milik Allah, jadi ketika kita mau berinfak, kalau kita mau benar itu kemarin udah digambarkan dengan apa? Satu perumpamaan yang dicontohkan oleh Sayyidatuna Aisyah, bahwa ketika kita mengeluarkan harta itu kita keluarkan kepada siapa? Kepada Allah. Jangan dikeluarkan kepada orang yang kita kasih, kan begitu. Niatnya itu. Karena kalau kita niatnya ke situ pasti masalah. Tapi kalau kita niatnya kepada Allah udah putus sampai di situ, orang kepada Allah, kan begitu. Kemudian perumpamaan orang menginfakkan harta kemarin sudah dibahas, bagaimana penawaran investasi tentang infak ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemarin sudah dibahas. Jadi itu kita harus meyakini bahwa Allah itu maha segalanya. Ketika Allah menawarkan sesuatu, menjanjikan sesuatu, la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak akan
khilaf, tidak akan mengingkari janjinya. Oleh sebab itu nggak usah dipikir-pikir masalah apa yang dijanjikan Allah itu. Tinggal kita bagaimana menjalin hubungan ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya Pak, ketika ngajarin anak-anak, ketika ngobrol dengan anak saya sendiri, anak-anak di pengajian, saya selalu mengingatkan, kita ini hidup ini bekerja, berjalan. Cuman bekerjanya ini kita harus benar dulu ini. Kita ini bekerja untuk siapa? Harus dipastikan dulu Pak. Ketika kita mau melangkah, mau melakukan sesuatu itu pastikan dulu. Kita ini untuk siapa? Karena ketika kita kerja untuk orang yang kita anggap majikan kita, maka kita akan dapat dari situ. Tadi udah dijelaskan. Kalau kita bekerja untuk Allah, pasti nanti Allah yang akan memberikannya. Gitu. Dalam hal apapun, kita misalnya berdagang, kita membantu saudara kita, membantu tetangga kita, pastikan dulu kita ini bekerja untuk Allah, bukan untuk seseorang. Makanya saya tadi sambil jalan ke sini ngobrol sama anak saya di jalan itu. Sebenarnya dalam hidup ini simpel katanya. Yang penting akidah kita kuat dulu dah. Jadi dalam hidup itu, dalam bermuasyarah kita dengan makhluk itu caranya macam-macam, dengan apa saja, selagi sesuai dengan syariat. Tapi dalam berhubungan dengan siapapun tidak boleh ada dua tujuan. Saya bilang sama anak saya begitu. Jadi tujuan itu harus satu, nggak boleh ada dua. Karena kalau dua masalah. Jadi tujuan itu harus satu. Apa tujuan kita? Ya pingin dapat ridho Allah. Udah, itu aja. Pokoknya pingin Allah ridho aja. Kita datang ke pengajian. Kalau kita misalnya datang ke pengajian, kemudian begitu ngaji kita nggak paham, masalah Pak. Enggak mau ngaji lagi besok. Tapi kalau kita datang ke pengajian untuk mengharap ridho Allah, kita akan tenang. Karena kita yakin kita udah ada di jalan yang bisa jadi menghantarkan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu dalam masalah tujuan ketika kita bekerja. Makanya tadi dijelaskan oleh Ustadz Iril, kenapa Allah itu menghukum orang yang bersedekah seperti itu. Ya karena kita ini kan dari awal ketika kita melakukan sesuatu, kita nggak punya inian dulu gitu, target kita ini kerja untuk siapa. Jadi kita ini kerja ya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kerja untuk Allah, insya Allah aman Pak. Mau hasilnya kayak apa, mau sikap orang itu kayak apa, aman insya Allah. Karena apa? Karena tidak ada urusan dengan siapapun. Urusan kita hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang selanjutnya tadi bagaimana Allah memperumpamakan ketika kita menginfakkan harta, bersedekah ketika tujuan kita salah. Jadi tujuan yang diperintahkan oleh Al-Quran itu kan untuk mencari ridho Allah. Tapi terkadang kita bekerja itu kan kadang untuk hawa nafsu kita. Kenapa untuk hawa nafsu kita? Ya macam-macam. Karena kita ini kan pingin dianggap dermawan, pingin dilihat orang, dianggap orang baik, disebut orang soleh, macam-macam. Ya akhirnya ketika itu nggak didapat, ketika orang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, keluarlah makian, celaan yang tidak diharapkan. Tapi kalau dari awalnya kita udah pekerjaan kita jelas kepada Allah, insya Allah Pak aman, nggak bakal ada macam-macam. Kemudian yang selanjutnya, selain kita untuk mengharap ridho Allah, tujuannya apa tadi? Untuk meneguhkan jiwa. Jadi meneguhkan jiwa itu Pak, kita harus melatih jiwa kita bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Nah, ketika kita kembali kepada Allah itu tentunya kan kita harus punya bekal Pak. Harus punya apa? Harus punya bekal.
Bekalnya itu apa? Bukan amal, Pak, bekal itu. Jadi bekalnya kita kembali kepada Allah itu bukan amalnya, Pak. Ini harus teliti nih. Kalau misalnya kembali kepada Allah itu amal, itu nanti masalah dengan penjelasan selanjutnya. Karena bisa jadi amal itu akan seperti debu yang berada di batu yang sangat licin kemudian disiram oleh air. Apa yang kita harapkan? Jadi bekal untuk kembali kepada Allah itu yaitu ridho Allah. Jadi bukan amal. Misalnya kalau kita memahami kita harus banyak beramal kan begitu, harus begini-begini. Karena akhirnya kan ujung-ujungnya kita yang merasa udah punya bekal. Padahal di sono di akhirat kayak debu yang ada di batu licin kemudian disiram, kayak aki-aki yang sedang ngurus cucunya yang masih kecil kemudian punya kebun yang melimpah, tiba-tiba datang angin topan yang membawa api, tiba-tiba habis. Kan bisa aja itu terjadi. Tapi kalau misalnya yang kita bawa ridho Allah, itu pasti aman. Oleh sebab itu ya dari pengajian pada malam hari ini Pak, walaupun lewat mulut Ustadz Iril, dia itu kan bukan Ustadz yang dianggap orang terhormat, mohon maaf Pak. Tapi saya yakin jalan keimanan kita, jalan kebaikan kita, selagi kita berharap kepada Allah, insya Allah kebaikan itu akan selalu datang dari siapa saja. Oleh sebab itu mudah-mudahan dari kajian pada malam hari ini kita bisa merenungkan masalah ini, kita bisa memikirkan apa yang terjadi dengan diri kita, apa yang Allah titipkan saat ini kepada kita, bagaimana Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Itu jangan dipikir dengan logika orang awam, tapi pakai logika orang-orang yang beriman. Kalau logika orang beriman itu Pak, kebaikan itu bukan duit. Kalau logika orang awam, kebaikan itu ya duit. Bahkan kalau orang kafir itu kan diperumpamakan sama Allah itu apa? Ulaika kal an'am, kan begitu. Balhum adol. Mereka itu kayak binatang. Jadi kayak binatang itu seperti apa Pak? Jadi kalau orang kafir itu kalau lagi banyak duit ya senang-senang. Senang aja gitu. Tapi kalau nggak punya duit ngeluhnya luar biasa. Kalau orang beriman itu ya biasa saja. Ada duit ya biasa, nggak ada duit ya biasa. Karena apa? Ketika kita punya duit itulah kasih sayang Allah. Ketika kita nggak punya duit, disitulah maha jabarnya Allah. Nggak bisa diintervensi Allah itu. Jadi Allah ini maha hebat Pak, Tuhan kita ini. Jadi kalau kita misalnya lagi nggak punya, nggak bisa ada yang menolong kita. Karena apa? Allah yang punya. Tujuannya supaya apa? Supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kalau Allah udah menahan, kalau Allah mau memberi, itu seperti itu adanya. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengkaji kitab suci Al-Quran ini, taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semakin kuat, kita semakin diberikan pemahaman, diberikan keyakinan, sehingga ada keteguhan jiwa kita untuk senantiasa melangkah meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bitilkan niat wa bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi sahil lana abwaaba fadlika fansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.